Sidang Prapit keempat PT LEB, Kejati enggan klarifikasi pasca pengacara ungkap kejanggalan penetapan tersangka. Kuasa hukum M. Hermawan Eryadi mengungkap sejumlah kejanggalan penetapan tersangka dalam dugaan tipikor PT LEB. Namun, Kejati Lampung enggan berkomentar pasca persidangan pada Rabu 3 Desember 2025. Sidang pra-peradilan tersangka PT LEB tanpa saksi ahli Kejati Lampung. Sidang ini memasuki hari keempat dan beragendakan mendengar keterangan saksi ahli. Namun hanya pihak pemohon yang menghadirkan ahli keuangan negara asal Universitas Indonesia, Dian Puji Nugraha Simatupang dan Akhyar Salmi, pakar hukum pidana Universitas Indonesia. Sikap Kejati Lampung yang enggan menghadirkan saksi ahli dalam sidang pra-peradilan ini memunculkan anggapan tersendiri bagi publik. Salah satunya ex-dirut PT Wahana Raharja, Ferdi Gunsan, yang menyaksikan langsung sidang hari keempat pra-peradilan tersebut, Rabu 3 Desember 2025. Menurutnya, Kejati terlalu percaya diri untuk memenangkan perkara. Anggapan kuasa hukum soal transparansi Kejati Lampung. Pasca persidangan hari keempat pada Rabu 3 Desember 2025 itu, kuasa hukum Dirut PT LEB yakni Ricky Martin mengungkap sejumlah kejanggalan Kejati Lampung. Menurutnya, Kejati masih menutup atau dalam kata lain enggan bertransparansi soal laporan hasil audit yang menjadi sangkaan kerugian negara terhadap pengelolaan keuangan dalam kasus ini. Bang, tadi disebut dalam sidang kan ada otoritas berwenang. Memang di dalam sidang kemarin sampai 4 tuh, sampai hari ini saksi dari Kejati itu pemeriksaannya tidak melalui koordinasi dengan pihak berwenang ya? Nah, kemarin kan di fakta persidangan itu kan yang kita lihat ya, bahwa dalam laporan hasil audit kerugian negara itu kan kemarin ya teman-teman tahu ya, itu kan nggak dihadirkan secara lengkap dan utuh gitu kan, jadi parsial halaman 1 sampai 2 lompat lagi. Menurut saksi ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Akhyar Salmi yang pemohon hadirkan dalam sidang itu, dengan adanya fakta bahwa Kejati belum melengkapi berkas tersebut, maka satu alat bukti masih harus dilengkapi, yang dalam arti lain alat bukti itu belum utuh menjadi satu alat bukti. Alat bukti utama perhitungan kerugian negara itu tidak dihadirkan, tidak disampaikan, tidak diperlihatkan secara lengkap satu bundel. Misalnya begini ahli, perhitungan kan misalnya perhitungan kerugian negara itu ada 100 halaman, maka di fakta persidangan itu hanya ditunjukkan beberapa halaman. Gitu kan. Dalam fakta persidangan, menurut ahli, apa akibat hukumnya atas bukti yang tidak dihadirkan, tidak disampaikan secara lengkap, baik pada proses ketika penyidikan sampai pada saat sekarang nih pengujian tentang dua alat bukti tersebut. Apa implikasi dan akibat hukum yang berakhir? Saudara dua alat bukti. Kalau tadi ada dalam satu bundel, itu adalah satu alat bukti. Di satu kesatuan. Kalau ada dalam satu kesatuan, katakanlah ada kesalahan halaman di situ, itulah satu alat bukti. Jadi kalau ada hal yang kurang dari situ, dia tidak lagi jadi satu alat bukti. Kurang dari satu, entah berapapun kurangnya, tak utuh lagi menjadi satu. Sementara syarat dari Mahkamah Konstitusi harus ada dua alat bukti. Nama pendapat saya dari bukti yang salah satu bukti harus ada kerugian negara karena ditindak pidana korupsi, unsurnya ada kerugian negara di situ. Saya infokan pula dalam keputusan MK nomor 25 tahun 2016. Jadi harus utuh. Kalau tidak bisa lagi dijadikan alat bukti. Nah, kalau dia tidak lagi menjadikan alat bukti, satu alat bukti, dia tidak memenuhi dua syarat alat bukti, sehingga alat bukti ini tidak jadi satu, nggak bisa lagi dijadikan alat bukti, nggak sah lagi, nggak bisa dikatakan satu alat bukti. Oleh karena itu, kalau memang itu yang terjadi, saya berpendapat bahwa itu tidak sah, sehingga tentu tidak memenuhi dua syarat alat bukti tadi. Apabila dua alat bukti tidak dipenuhi, tentu berakibat berdampak implikasi terhadap tidak sahnya penetapan seorang menjadi tersangka karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperjelaskan yang mana dua alat bukti yang cukup,
ini tadi kan itu kan yang dikatakan jadi harus, kalau tidak dia harus. Selain itu, kuasa hukum M. Hermawan Eryadi mengungkap Kejati Lampung mempermasalahkan legalitas PT LJU dan PT LEB. Dari situ, Kejati menganggap penggunaan keuangan operasional dalam perusahaan tersebut menjadi tidak sah. Namun menurut Ricky Martin, dasar pernyataan atau sangkaan dari Kejati Lampung tidak kuat. Sebabnya adalah Kejati Lampung tidak berkoordinasi dengan otoritas berwenang seperti Kementerian ESDM yang menangani usaha di bidang migas. Melainkan, sangkaan atau pernyataan Kejati Lampung itu hanya berdasar ahli dan ahli itu tidak Kejati Lampung hadirkan dalam sidang pra peradilan ini. Tapi yang pasti saya lihat langsung adalah bahwa ada ahli yang digunakan oleh penyidik termohon dalam hal ini, bahwa mengatakan ahli dari penyidik termohon itu mengatakan bahwa legalitas tentang LJU LB itu tidak sah, dan maka akibat hukumnya penggunaan dana operasional juga menjadi tidak sah. Nah itu makanya dibantah sama ahli kami, nggak boleh gitu kan di aturannya. Tadi saya lupa ya pasal berapa tuh ada dasar hukumnya, nggak boleh. Yang harus berhak menilai adalah orang yang mempunyai otorisasi dalam bidang tersebut, yaitu Kementerian SDM. Yang kedua harus berdasarkan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh tuh para pihak meskipun ahli juga bisa menilai sah atau tidak sahnya legal identitas badan usahanya itu sah atau tidak sah, pengelolaan dana keuangannya sah atau tidak sah. Jadi harus otorisasi pejabat dalam rangka ini Kementerian SDM atau putusan pengadilan. Menurut saksi ahli keuangan negara Universitas Indonesia Dian Puji Nugraha Simatupang, pernyataan Kejati itu tidak sah karena yang berhak menentukan atau menilai soal legalitas PT LJU dan PT LEB ialah pejabat otorisasi dalam hal ini Kementerian ESDM. Selain itu ialah keputusan pengadilan. Jadi bukan ahli hukum yang mulia, karena ahli hukum kan tidak memiliki otoritas untuk menyatakan itu suatu melanggar atau tidak. Jadi konsepnya adalah surat yang didasarkan pada kewenangan pejabat yang memutus suatu produk administrasi. Begitu yang mulia. Oke, saya lanjut tadi di fakta persidangan kemarin, kami sebagai pihak pemohon yang melihat salah satu bukti yang diberikan oleh termohon. Nah, itu dari ahli Riawan Chandra. Dalam ahli termohon disampaikan bahwa dalam kesimpulannya menyatakan bahwa penggunaan dana participating interest oleh pihak LJU tidak sah. Jadi ada kesimpulannya penggunaan dana PI oleh LJU tidak sah. Bagaimana menurut tanggapan ahli? Iya, baik yang mulia. Jadi seharusnya pernyataan itu tidak muncul dari seorang ahli yang tidak punya otoritas itu. Maka tadi yang mulia, asas kontras actus itu yang mulia, saya yang punya kewenangan, sayalah yang menyatakan bahwa itu tidak sah, tidak benar, menyimpang dan sebagainya. Tapi tidak muncul dari orang per orang gitu yang mulia. Bahkan kita ingat yang mulia 1266 KUH Perdata aja yang menyatakan batal demi hukum, bukan berarti kita semua yang mulia menyatakan suatu produk batal demi hukum, tetapi saya akan ajukan ke pengadilan, betul kan ini batal demi hukum. Nah demikian juga produk administrasi yang mulia, tidak kemudian semua orang menyatakan ini batal demi hukum, kan enggak, tapi saya nyatakan kepada otoritas yang berwenang, betul kan ini tidak batal dan tidak sah. Kalau otoritas menyatakan iya betul dalam surat saja yang mulia, berarti memang ada penyimpangan sebagai bukti permulaan yang cukup bahwa memang ada penyimpangan terhadap suatu kegiatan sektor tertentu. Begitu yang mulia. Kuasa hukum di RUT PT LEB asal DKI Jakarta sesalkan sikap Kejati Lampung. Ricky Martin mengaku kecewa dengan pihak Kejati Lampung. Menurutnya pra peradilan ini ialah challenge bagi kedua pihak untuk menguji ketetapan tersangka dari kliennya. Namun Kejati Lampung sampai agenda keterangan ahli masih belum melengkapi berkas laporan hasil audit kerugian negara sebagaimana yang disangkakan. Apalagi ada sangkaan dari Kejati yang hanya berdasar ahli, bukan berdasar pernyataan pejabat otorisasi seperti Kementerian ESDM. Kalau Kejati selama ini dia dengan saksi dengan ahli aja.
koordinasinya apa gimana? Nah, itu lagi kan kita kemarin sebenarnya kecewa ya. Namanya Prapit ini kan kesempatan kami sebagai pemohon untuk men-challenge kan apa sih batu uji penyidik dalam menetapkan tersangka itu dua buat buktinya apa sih yang sah gitu kan. Jadi kalau ahli pidana kan bilang kan dari 2 alat bukti kasus tipikor itu harus satunya perhitungan legal audit kerugian negara. Nah, masalahnya kemarin di fakta persidangan laporan hasil audit kerugian negara itu tidak ditampilkan secara utuh, sama ditutup-tutupin gitu kan. Udah denger ya ini masih rahasia kata termohon gitu kan. Jadi cuma kita nggak baca semuanya gitu kan. Jadi kita nggak bisa menilai isi yang lain gitu. Sementara Zahri, perwakilan Pitsus Kejati Lampung enggan memberi klarifikasi soal pernyataan saksi ahli maupun kuasa hukum dari M. Hermawan Eriadi. Ia meminta untuk klarifikasi langsung ke bagian Penkum Kejati Lampung. Selain itu, Kejati Lampung masih belum memberikan keterangan resmi.